Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Farhan Rifai dengan NIM 10209230002 dengan kelas SI S108D. Di sini saya akan mepresentasikan hasil laporan UTS basis data saya. Sini terdapat soal yaitu Adam sebagai seorang manajer rumah sakit Bakti Sehat berencana mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi pembayaran pasien yang dinamai pembayaran sehat. Sistem ini akan mencatat berbagai jenis layanan dan item yang dikenakan biaya kepada pasien, seperti pembelian obat, penyewaan kamar inap, tindakan medis, dan biaya operasi. Setiap layanan ini dikategorikan ke dalam kelompok tertentu. Misalnya kategori tindakan medis dapat mencakup konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, dan operasi. Setiap layanan atau item hanya termasuk dalam satu kategori. Selain itu, setiap item atau layanan dapat terkait dengan satu unit atau bagian rumah sakit yang menyediakan seperti apotek, rawat inap, laboratorium, atau bedah. Unit-unit ini dapat menyediakan berbagai layanan atau item berbeda. Contohnya unit apotek menyediakan berbagai obat dari merek Kimia Farma, Dexamedica, atau Kalbe. Manajemen rumah sakit ini ingin memantau setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien, termasuk waktu transaksi, jam dan menit, serta rincian daftar item atau layanan yang dibayar. Dalam satu transaksi, seorang pasien dapat membayar berbagai layanan sekaligus dalam satu kode transaksi. Sebaliknya, satu layanan ini tertentu juga bisa dapat dibayar oleh beberapa pasien. Misalnya, biaya kamar kelas 1 dapat dibayar oleh pasien A, B, dan C. Yang di sini soal adalah membuat rancangan dengan aturan, entitas, dan relasi atribut kunci utama. Hal lainnya yang tidak jelaskan silakan diasumsikan. Dan yang kedua ada transformasi ERD menjadi relational model. Dan yang ketiga script DDL. Dan yang keempat script DML. Untuk insert data setiap tabel minimal 5 data dan lakukan operasi select. Kemudian soal yang kedua yaitu membuat normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF dari tabel ini. Dan mohon maaf saya cepatkan ya karena waktunya memang tidak banyak. Oke, karena tadi disuruh membuat entity relational diagram atau IRD, maka kita akan kenalan dulu dengan IRD. IRD itu apa sih? IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan sebuah database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan IRD ini, sistem database ini akan terbentuk dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. Dan ini adalah gambar IRD sesuai dengan soal yang tadi. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Dengan soal tadi, kita telah mempunyai beberapa entitas dan atribut. Yang pertama adalah pasien 002. Pasien 002 ini apa sih? Jadi menyimpan data pasien yang melakukan pendaftaran dan pembayaran sebuah layanan dengan dengan atribut ini adalah Anda bisa baca sendiri di coding ini atribut berfungsi mendeskripsikan dan entitas juga ada di sini. Jadi Anda bisa baca sendiri di coding. Karena waktu tidak banyak, maka mohon maaf saya tidak jelaskan. Jadi ini pasien 002, ada ID pasien, ada nama pasien, alamat pasien, nomor telepon, dan sebuah tanggal lahir. Dan oh ya, saya satu lagi nih, saya menggunakan IRD versi Chen. Kalau versi notasi James Martin itu seperti tabel biasa, tapi saya menggunakan Chen. Dan ini, dan yang kedua ini ada pendaftaran. Nanti ini pendaftaran ini adalah mencatat data pendaftaran pasien ke rumah sakit sebelum menggunakan sebuah layanan. Ini ada ID pendaftaran sebagai kunci utama, ada ID pasien sebagai perwakilan dari pasien 002, tanggal daftar, jenis layanan, misalnya rawat inap, rawat jalan, gitu kan. Ini, ini adalah sebuah pendaftaran. Kenapa ada entitas pendaftaran? Karena saya ambil contoh dari orang tua saya. Ketika mau sebuah layanan gitu kan, dia harus mendaftar dulu. Maka saya putuskan bahwa
saya tambahkan sebuah entitas pendaftaran. Dan yang kedua, yang ketiga ada unit rumah sakit. Jadi fungsinya menyimpan ini daftar unit rumah sakit yang menyediakan layanan seperti apotek, rawat inap, dan sebagainya. Dengan sebuah atribut ID unit sebagai kunci utama dan nama unit. Ini. Dan ada kategori layanan. Kategori layanan itu ada atribut ID kategori dan sebuah nama kategori. Dan layanan. Oh ya, mohon maaf. Kategori layanan ini menyimpan daftar kategori dari layanan seperti tindakan medis, obat, operasi, dan lain-lain. Dan ada layanan. Ada layanan ini atributnya ada ID kategori, ID unit, ID layanan, nama layanan, dan sebuah harga. Fungsinya adalah menyimpan data layanan yang dapat diberikan kepada sebuah pasien. Intinya transaksi pembayaran ini. Pembayaran itu menyimpan catatan transaksi pembayaran dari pasien atas layanan yang telah digunakan. Yang pertama itu ada tadi transaksi sebagai primary key, di pasien sebagai organ key, di pendaftaran sebagai organ key, total pembayaran, tanggal transaksi, metode pembayaran, jumlah layanan, jam transaksi, tanggal pembayaran. Ya. Dan ada item layanan. Menyimpan daftar item layanan ini berguna dalam menyimpan daftar layanan apa saja yang dibayar dalam setiap transaksi, detail transaksi. Atributnya ada ID item, ada ID layanan sebagai produk, ID transaksi produk, dan jumlah. Dan ada relasi antar entitas. Lagi-lagi di sini ada relasi juga. Anda bisa dibaca di decoding. Relasi itu ada ini, satu M. M1 ini maksudnya apa? Kita jelaskan ketika soal tadi ya. Ada entitas pasien 002 dan pendaftaran 002, kardinalitas 1 dan M. Jadi, satu pasien ini dapat melakukan banyak pendaftaran. Dan dari pendaftaran ini bisa ke layanan 002, 1M. Setiap pendaftaran bisa mengakses lebih dari satu layanan. Bisa juga dari pendaftaran ke transaksi pembayaran. Atau pendaftaran dapat menghasilkan beberapa transaksi pembayaran. Dan dari layanan ini dikategorikan menjadi kategori layanan. Kenapa ada garis dua? Ini menunjukkan partisipasi total, yang berarti kalau kategori layanan ini sangat bergantung dengan layanan 002. Dan mohon maaf saya jelaskan, 002 itu adalah apa namanya, yang diminta oleh soal bahwa pasien dan layanan itu harus belakangnya ditambahi NIM belakang Anda. Jadi NIM belakang saya adalah 002. Dan lanjut di ini banyak layanan termasuk dalam satu kategori layanan, dan dari kategori layanan ini akan disediakan rumah sakit. Banyak kategori layanan disediakan oleh satu unit rumah sakit. Dan dari transaksi pembayaran ini tercatat dalam item layanan rincian yang dibayar. Dan dari layanan ini ke item layanan, satu layanan bisa digunakan dalam banyak transaksi pasien melalui item layanan. Dan tahap kedua adalah sesuai dengan soal adalah membuat relational model. Saya jelaskan singkat, relational model adalah model basis data yang mengkondisi data dalam bentuk tabel atau relasi. Langsung saja kita ke transformasi IRD ke transitional model. Ini yang kita jelaskan tadi, kita ada foreground key, atributnya ada primary key. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu itu, kita bisa menjadi seperti ini. Di mana ada pasien, mohon maaf, pasien ini, benar, ini pasien. Itu nanti akan berisi tentang P001, P002, ini sebagai primary key. Dan nama pasien ini, ID pasien ini akan menjadi foreground key di ID pasien ini. Mohon maaf, ini sepertinya salah, salah ini, presentasi ini.
Mohon maaf. Nah, ini sebagai foreground ini dia akan ke transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini ada T001, P001, D001, tunai 15.000, tanggal transaksi dan jam transaksi, jumlah yang layanan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada sebuah pendaftaran. Pendaftaran di sini ini berguna untuk rumah sakit ini tahu kapan si pasien ini mendaftar. Ini ada tanggal daftarnya gitu. Ini seperti itu, kurang lebih relasional model. Ini ada isinya, ID layanan, ID kategori, ID unit, konsultasi, dan sebagainya. Kita kemudian lanjut ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih? Yang pertama adalah memastikan bahwa desain basis data ini terstruktur dengan baik. Kedua, mendukung integritas referensial antar tabel, mudah diimplementasikan dalam SQL, dan mendukung sistem pembayaran pasien yang kompleks namun efisien dan akurat gitu. Dan di sini ada DDL dan DML. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language, yaitu subjek dari bahasa SQL, struktur query language yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur tabel. Tapi karena soal meminta hanya menambahkan data dalam kolom-kolom, dan oh ya mohon maaf, atribut ini juga dinamakan kolom. Dan pasien 002 ini adalah sebuah entitas, sebuah tabel gitu. Ini saya tidak praktekkan ya karena apa tinggal 8 menit lagi. Ini ada kode untuk membuat database, create database pembayaran sehat. Untuk database-nya itu tidak bebas ya dari soal, tapi saya pembayaran sehat saja. Dan ini kita masukin data pembayaran sehat, ada US pembayaran. Ini untuk memasuki lah, karena kita belum kan di sini kita belum masuk ke dalam database-nya. Ketika kita sudah buat, maka kita masuk ke database-nya untuk kita create table gitu. Memasukkan data-data, memasukkan kolom, mohon maaf. Ini seperti yang tadi kan. Karena ini kan belum kita masukkan ke dalam SQL ya, maka untuk masukannya seperti ini, ID pasien dengan varchar. Varchar ini adalah sebuah karakter 10 primary key, dan kenapa primary key-nya tidak integer? Tidak selalu, tidak selalu, tidak selalu primary key itu sebuah integer. Dan nama pasien, alamat pasien, nomor telepon, dan seperti yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf saya cepatkan karena kurang 6 menit. Sini juga DML. Kita diminta untuk menambahkan sebuah data menggunakan DML, dan kita melihat apakah data itu bisa masuk atau enggak. Dengan cara insert into pasien 002 values dengan datanya ini tadi ya varchar, varchar, ini varchar, ini harusnya integer ya. Bentar. Nah, ya intinya itu ya. Dan ini akan hasilnya dengan menggunakan select from. Kita bisa melihat di sini ada nomor telepon nih, tanggal lahir, dan sebagainya. Dan kita akan masuk ke, oh ya, untuk menampilkan sebuah data yang sudah kita masukkan apakah sudah masuk atau belum, maka dengan perintah select from nama table gitu. Kalau kita mau membuat kolomnya itu menggunakan insert into. Oke, lanjut. Mohon maaf saya sebutkan lagi. Ada soal kedua adalah untuk menormalisasikan. Normalisasi adalah teknik untuk digunakan membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang sederhana. Itu ya. Intinya itu. Kemudian kita disuruh membuat UNF. 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Kalau kita baca di sini, UNF adalah seluruh atribut akan dimasukkan dalam satu UNF. UNF jika tidak mewajibkan atribut yang dimasukkan harus sesuai. Jadi dia bisa redundansi gitu. Seperti soal ini kan soalnya kan. Jadi dia masih
terhubung dengan satu sama lain gitu. Belum kita pisahkan, misalkan. Ini alasannya masih memiliki multi value seperti yang saya bilang tadi. Layanan bisa dua nilai sekaligus, kolom juga menghubungkan dua layanan berbeda. Nah, setelah itu kita, nah ini ada redundancy data, mohon maaf. Dan setelah itu kita, karena ini banyak redundansi, masih banyak terhubung satu sama lain ini, masih seperti ini. Maka kita butuh yang namanya satu NF. Satu NF ini mewajibkan setiap kolom memiliki nilai yang unik dan tidak ada kelompok data yang berulang dalam satu baris. Ya, ini mohon maaf ini berulang ya. Nah, dengan cara gimana? Maka dengan cara kita pisahkan yang tadi ini. Ini kan ID transaksi kan ada dua nih. Harusnya kita pisahkan. Ini juga kita harus pisahkan dan seperti ini. ID transaksi, ID layanan, ID transaksi, ID layanan, ID transaksi, ID layanan. Nah ini tidak ada kelompok yang berulang. Alasannya ya kan. Dan yang kedua ada 2NF. Mohon maaf saya cepatkan lagi 3 menit. 2NF ini bergantung pada satu kunci primer dan tidak bergantung pada kolom lain. Dari data tadi, kita pecahkan lagi satu persatu. Nah, berarti kita dapat tabel transaksi, tabel layanan, tabel pasien, dan tabel detail transaksi. Sehingga dari yang tadinya masih gabung, kita pecahkan lagi menjadi sebuah tabel yang banyak gitu. Ini alasan ini sudah 2NF adalah dalam bentuk memiliki homoseta ID layanan supaya menjadi 1NF semua atribut kunci harus berandung mudah kombinasi bukan pada penuh. Ini nama pasien dan biaya masih bergantung hanya pada satu bagian dan itu disebut partial dependent dan harus dihilangkan di 2NF. Oh, saya cepatkan lagi. Dan yang ketiga adalah 3NF. 3NF mewajibkan setiap kolom dalam tabel hanya bergantung pada satu kunci primer dan tidak bergantung pada kolom lain yang bukan kunci dalam tabel. 3NF akan memisahkan atribut yang tidak bergantung langsung pada kunci primer, tapi bergantung pada atribut non-key lainnya. Maka dari soal yang tadi, yang 2NF, kita bisa 3NF. Sebenarnya kalau 2NF ini kan tadi ada total ya. Total ini sebenarnya kita bisa hilangkan supaya menjadi 3NF. Karena total ini itu dari biaya layanan dan jumlah. Jadi dia tidak bergantung ke dia di dia apa ya? Apa namanya? Inilah partial dependensi gitu kan. Tidak ditentukan oleh kolom non-primer kayak lainnya gitu. Dan seperti ini yang bisa Anda lihat bahwa sudah dia apa total ini dihapus karena total murni hasil dari perhitungan jumlah kali biaya layanan sehingga termasuk data turunan redundansi. Jadi 3NF ini mengharuskan semua atribut non kunci harus bergantung langsung pada primary key bukan hasil sebuah perhitungan. Dan ini sini ada ini sumbernya, ini ada dari Binus, ada dari decoding. Dan silakan untuk membaca di sini pengertian-pengertian. Ini ada cukup pengertian, ini ada 3NF, 2NF, 1NF, dan ya, ini seperti itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf karena waktu ini tinggal 1 menit, maka saya akan jelaskan 2NF yang tadi saya lewatkan dengan cepat. Nah, ini ID transaksi, ID pasien ini kan tidak bergantung, tergantungan spesial sebagian ya kan. Ini ada ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi menjadi sebuah tabel transaksi. Karena di layanan, nama layanan, biaya layanan, itu akan menjadi tabel layanan. ID pasien dengan nama pasien ini akan menjadi tabel entitas pasien. Dan di transaksi di layanan jumlah total ini akan menjadi tabel detail transaksi. Ya, gitu aja. Mohon maaf, karena waktu tinggal 25 detik. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru, saya mohon maaf karena waktu tinggal sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.